yang sering saya sampaikan ke teman-teman yang punya usaha minuman. Coba teman-teman perhatikan ketika beli es pakai plastik tentengan itu di angkringan ataupun di warung-warung kecil gitu ya, itu mentok-mentok harganya paling cuma Rp3.000, 2.500. Nah, tetapi ketika produk itu misalkan teman-teman bungkus dengan kemasan yang trendy, ada sablonnya, habis itu ada nama brand kita, itu harganya bisa naik lebih tinggi. Oke, selamat pagi sahabat UMKM. Kali ini kita akan bahas kiat-kiat sukses untuk membuka bisnis minuman kekinian. Teman-teman bisa kalian lihat saat ini di jalanan sana, di luaran sana, sudah banyak sekali bisnis-bisnis minuman kekinian, mulai dari Thai tea, boba, minuman-minuman Yakult misalkan, atau minuman es kelapa yang dikombinasi beberapa powder atau bubuk perasa lainnya yang tanpa kita sadari teman-teman semuanya ternyata itu menjadikan sebuah tren bisnis. Kali ini lagi berjamur tuh tren minuman kekinian. Mulai dari harga yang paling murah 5 ribuan sampai harga yang paling mahal kita perhatikan di mal-mal sana, harganya yang cukup fantastis, 25.000, 30.000, bahkan sampai 50.000 hanya sebatas minuman. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita bahas panjang lebar tentang kiat-kiat bisnis tadi, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa loncengnya biar teman-teman bisa tahu semua postingan-postingan terbaru kita ataupun video-video terbaru kita yang nantinya akan membahas tentang lifestyle, manusia-manusia inspiratif tentunya, terus orang-orang yang punya project bisnis, orang-orang yang punya inspirasi tentang kegiatannya, ada juga nanti tentang dakwah Islam. Jadi teman-teman pantengin terus inspirasi membangun aksi. Baik, kembali ke tema tadi, 7 tips sukses membuka bisnis minuman kekinian. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman perlu ketahui bersama bahwasanya kalian teman-teman semua harus menyiapkan bahan baku yang benar-benar berkualitas, karena dari segi rasa, dari segi kelayakan, bahan baku yang layak jual ataupun berkualitas jauh memiliki rasa yang cenderung lebih enak di lidah kita, meskipun bisa jadi harganya cukup lumayan mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah varian yang berbeda. Nah teman-teman semuanya, ketika banyak satu booth misalkan ada 20 rasa, kalau teman-teman mengikuti 20 rasa yang sama dari booth ataupun produk minuman kompetitor kita ataupun mitra kita, bisa kita bilang ya, kompetitor itu bukan musuh tapi mitra kita, untuk saling bareng-bareng itu berbenah, saling bareng-bareng menjadikan bisnis itu besar bersama meskipun berbeda brand. Nah teman-teman, kalau kita lihat project di sana ada 20 brand, 20 rasa yang berbeda, teman-teman coba berikan 1-2 rasa yang lebih unik dan berbeda dari brand-brand atau produk-produk pada umumnya. Itu saya rasa akan nantinya membuat brand teman-teman semuanya atau produk teman-teman semuanya itu lebih dilihat ataupun lebih dilirik oleh konsumen kita. Karena apa? Ada rasa yang berbeda tadi. Yang ketiga teman-teman, perlu teman-teman ketahui bersama bahwasanya kita harus menyiapkan lokasi yang benar-benar strategis. Meskipun sekarang ada aplikasi online yang mampu memindahkan produk itu ke rumah kita gitu ya, tetapi lokasi yang strategis ini sangat menentukan sekali terhadap produk kita. Kalau kita bidik pasarnya anak-anak muda, anak-anak kuliah, mungkin kalau enggak saat pandemi gini kita buka di sekitaran kampus, saya rasa cukup bagus ya. Prosentase penjualannya cukup bagus. Tapi kalau saat pandemi gini mungkin aplikasi online itu sangat membantu kita, mulai dari Gojek, Grab, Food. Nah itu sangat membantu kita untuk memindahkan produk kita ke konsumen. Yang keempat teman-teman, setelah kita menyiapkan lokasi yang strategis tadi, yaitu sesuaikan dengan modal. Nah, teman-teman bagi yang usaha pemula nih, kalau masih
punya budget yang minim, nggak usah terlalu muluk-muluk menentukan budget yang terlalu besar yang akhirnya nanti nggak jalan. Seadanya dulu baru kita jalankan project bisnis itu. Nanti kalau sudah berkembang, mulai banyak dilirik, modal kita sudah cukup, nah ekspansi bisnis kita mulai. Tetapi kalau teman-teman misalkan baru siap untuk memulai dengan satu booth kecil gitu, ya udah mulai dari itu. Teman-teman baru punya modal untuk sewa teras sebuah kios, ya sudah pakai sewa kios itu, teras kios itu. Nanti pelan-pelan sambil berpikir ekspansi bisnis, oh iya nanti saya pengen punya kios sendiri nih, kayak gitu juga bisa. Itu yang keempat. Yang kelima, teman-teman perlu sekali teman-teman ketahui bahwasanya kebersihan dan higienitas sebuah produk makanan maupun minuman itu sangat sekali perlu diperhatikan. Jadi teman-teman kalau punya produk makanan minuman tuh kebersihannya harus teman-teman perhatikan itu. Mulai dari kebersihan booth misalkan, kebersihan baju ataupun kostum ataupun seragam karyawan kita itu juga harus kita perhatikan. Untuk saat-saat pandemi ini ya kita harus ikuti protokol kesehatan, kita pakai masker, ketika ada cuci tangan kita siapkan untuk cuci tangan ataupun hand sanitizer kayak gitu. Itu teman-teman yang kelima. Terus yang keenam, yang keenam yang paling penting, yang paling utama itu buatlah kemasan itu semenarik mungkin. Buat kemasan semenarik mungkin. Analogi sederhana yang sering saya sampaikan ke teman-teman yang punya usaha minuman. Coba teman-teman perhatikan ketika beli es pakai plastik tentengan itu di angkringan ataupun di warung-warung kecil gitu ya, itu mentok-mentok harganya paling cuma Rp3.000, 2.500. Nah, tetapi ketika produk itu misalkan teman-teman khusus dengan kemasan yang trendy, ada sablonnya, habis itu ada nama brand kita, itu harganya bisa naik lebih tinggi. Nah teman-teman, solusi buat teman-teman kalau mau pengen menaikkan harga dari produk kita, ya sudah, kita buatlah kemasan itu. Nah teman-teman, kalau teman-teman bingung tuh gimana sih cari tempat dibikin kemasan minuman yang terpercaya, nah teman-teman bisa follow akunnya @kapsablonjogja. Jadi teman-teman, @kapsablonjogja itu ada di Jogja, dikerjakan dengan mesin. Habis itu kapasitas produksinya cukup besar, bisa dijangkau di seluruh Indonesia mulai Aceh sampai Papua. Nanti dikirim pakai kargo ataupun bisa naik kereta pakai kalok. Nah teman-teman, di situ juga ada fasilitas gratis desain. Nah bagi teman-teman yang punya masalah untuk mendesain sebuah produk, mendesain sebuah brand, nah solusi buat teman-teman di Kapsablon Jogja itu gratis, nggak perlu bayar desain, sudah nanti didesainkan. Desain boleh diminta, boleh diaplikasikan dalam segala hal untuk memenuhi branding produk teman-teman, mulai nanti di bootnya misalkan, di flyernya misalkan, di sosial medianya misalkan. Nah teman-teman, yang terakhir, yang ketujuh yang perlu teman-teman perhatikan, aktifkan media sosial. Nah teman-teman bisa pakai tuh Instagram, Facebook, bisa juga pakai Google Map. Nah teman-teman, bikinlah Google Map bisnis untuk teman-teman mengenalkan produk teman-teman. Jadi ketika nanti ada orang mau beli, di mana sih ini merek ini gitu, oh ini ada Google Map-nya, bisa dikunjungi ke situ. Dan kalau teman-teman membidik pasar milenial, jangan lupa itu Instagram harus diperhatikan. Teman-teman, kalau sudah punya produk, sudah punya brand minuman tadi, cek lagi deh, teman-teman sudah bikin Google Map-nya belum untuk lokasi usaha teman-teman. Teman-teman sudah bikin Instagram-nya belum untuk bisnis teman-teman. Kalau belum, nah itu yang ketujuh itu perlu perhatikan. Oke teman-teman, itu dulu ketujuh tips dari saya. Jangan lupa subscribe channelnya Inspirasi. Di situ akan membahas banyak inspirasi yang membuat nanti teman-teman mau beraksi. Jadi teman-teman, kalau mau usaha yang penting itu aksinya dulu, jalankan dulu. Jangan terlalu banyak mikir, kalau banyak mikir nggak jalan-jalan. Oke, itu dulu dari kita. Dadah.